Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di sebuah sudut kota Hong Kong yang tak banyak diketahui, tersembunyi sebuah tempat yang seolah dilupakan oleh waktu, sebuah sekolah yang tak tercatat di peta resmi, yang namanya pun tak pernah disebut secara gamblang. Mereka menyebutnya Tak School. Di balik tembok-tembok usang itu, tersimpan kisah-kisah yang lebih gelap daripada malam tanpa bulan, cerita tentang bayangan yang muncul di koridor, suara tawa yang menggema saat semua seharusnya sunyi, dan bisikan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak puluhan tahun lalu, sekolah ini menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang pernah menginjakkan kaki di sana sering membawa pulang rasa takut yang mendalam, bahkan ketakutan yang tak mampu mereka ceritakan secara lengkap. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menguak misteri yang tersembunyi di balik nama dan dinding sekolah terkutuk ini. Dari asal-usulnya yang penuh rahasia, hingga gangguan-gangguan tak masuk akal yang membuat siapapun yang berada di sana merinding ketakutan. Siapkan diri Anda. Karena apa yang akan kita temukan bukan hanya cerita hantu biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah tempat yang seolah tak pernah benar-benar kosong, sebuah sekolah di mana masa lalu dan dunia lain bertemu. Di Tak School. Legenda di balik nama Tak School. Di Hong Kong, ada sebuah sekolah yang namanya tidak tercatat secara resmi. Lokasinya tidak ada di peta pendidikan, tapi banyak orang membicarakannya dan menyebutnya dengan satu nama, Tak School. Nama itu bukan nama asli, itu hanya kode, sebutan umum yang muncul dari cerita-cerita misterius yang beredar sejak puluhan tahun lalu. Orang-orang menyebut sekolah ini berada di kawasan Wong Nai Chung Gap Road, sebuah daerah perbukitan yang sunyi dan tidak terlalu jauh dari pusat kota. Tapi yang membuat tempat ini terkenal bukan karena letaknya, tapi karena cerita-cerita aneh yang datang darinya. Tidak ada data resmi yang menyebutkan nama sekolah ini sebagai Tak School. Tidak ada catatan pemerintah, tapi warga sekitar, terutama generasi lama, tahu tempat ini. Mereka tidak menyebutnya dengan nama asli. Katanya, nama asli sekolah ini membawa sial. Mereka percaya kalau disebut secara langsung, sesuatu bisa datang. Jadi pertanyaannya, kenapa nama ini begitu disembunyikan? Apakah karena alasan administratif? Atau karena sesuatu yang lebih dalam? Sejak sekolah itu ditutup, tidak ada satupun bangunan lain yang berani menggantikannya. Tidak pernah ada proyek pembangunan lanjutan. Bahkan saat pemerintah setempat membersihkan wilayah sekitar, area bekas sekolah ini selalu dibiarkan. Lokasi Tak School berada di atas tanah yang secara tradisi dianggap bermasalah. Menurut kepercayaan Tao kuno, ada jalur-jalur roh atau aliran energi yang disebut ley lines. Jalur ini dipercaya sebagai jalur tempat roh bergerak. Beberapa tokoh spiritual di Hong Kong menyebutkan sekolah ini dibangun tepat di atas persimpangan energi. Dan dalam kepercayaan lokal, membangun tempat permanen di lokasi seperti ini dianggap melawan arus alam. Banyak tempat bisa dibangun, tapi bukan di sana. Kalau dilanggar, bukan cuma manusia yang akan terganggu, tapi mereka juga. Mereka yang dimaksud adalah roh, makhluk penunggu, atau sisa entitas yang tidak bisa pergi. Kepercayaan ini bukan hal baru. Sejak ratusan tahun lalu, orang-orang Tao percaya bahwa ada tempat-tempat di dunia yang tidak boleh disentuh, dan tanah tempat Tak School berdiri, termasuk salah satunya. Menurut cerita, sekolah ini mulai dibangun
Sekitar tahun 1960-an, saat itu, Hong Kong sedang tumbuh pesat, banyak kawasan perbukitan dijadikan lokasi sekolah baru, termasuk bukit tempat Tak School berdiri. Tidak ada yang menyelidiki lebih jauh tentang sejarah tanahnya, tidak ada upaya meminta restu dari tokoh spiritual lokal. Proses pembangunan langsung dilakukan. Salah satu mantan pekerja konstruksi yang masih hidup menceritakan hal yang aneh. Saat menggali pondasi, alat-alat berat sering rusak. Bahkan ada satu insiden di mana kran roboh tanpa sebab. Tidak ada angin, tidak ada tanah longsor, tapi besi penyangga utama retak dengan sendirinya. Kami kira cuma kesalahan teknis, tapi makin lama kerja, makin banyak yang aneh. Tanah terasa bergetar malam-malam, benda-benda kecil sering jatuh sendiri dari ketinggian, padahal tidak ada angin. Beberapa minggu sebelum sekolah resmi dibuka, seorang guru yang ditugaskan mengatur ruang kelas mengundurkan diri tanpa alasan. Ia dikabarkan mengalami gangguan tidur dan sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, katanya, ada suara anak-anak menangis dari bawah tanah. Ketika sekolah dibuka, cerita-cerita aneh langsung mulai bermunculan. Lampu menyala sendiri. Suara tapak kaki saat sekolah sudah kosong. Suara meja digeser dari ruang kelas yang kosong. Tapi semua itu dianggap hal biasa, sampai suatu hari. Seseorang menemukan tulisan di papan tulis. Tulisan itu muncul malam hari, tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, isinya hanya satu kalimat. Ini bukan tempat untuk kalian. Setelah kejadian-kejadian itu, nama sekolah tidak pernah lagi muncul dalam laporan resmi. Ada yang percaya, pihak sekolah dengan sengaja menutupi informasi demi menjaga reputasi, tapi ada juga teori yang lebih ekstrim. Teori ini menyebut bahwa sekolah tersebut dijadikan percobaan spiritual, bahwa sebenarnya ada ritual yang dilakukan diam-diam untuk mengunci sesuatu di dalam tanah. Sekolah hanyalah penutup, sebuah bangunan publik yang digunakan sebagai perisai untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap. Mereka tidak hanya membangun untuk anak-anak belajar. Mereka mencoba mengubur sesuatu, tapi ternyata tidak berhasil. Hingga hari ini, Tak School tetap menjadi misteri. Bangunannya masih berdiri, meski hampir runtuh, tidak pernah direnovasi, tidak pernah dijual, namanya tidak disebutkan dalam arsip, tapi kisahnya terus hidup. Bukan karena ada yang ingin mengingatnya, tapi karena ada yang tidak mau dilupakan. Segmen berikutnya, kita akan masuk ke kejadian-kejadian nyata yang dilaporkan langsung oleh saksi mata, termasuk gangguan pertama yang membuat sekolah ini dikenal sebagai tempat yang tidak seharusnya didirikan. Bayangan di koridor. Awal gangguan yang tak masuk akal. Setelah kita menguak asal-usul Tak School, kini saatnya menelusuri cerita yang membuat sekolah ini menjadi tempat yang penuh ketegangan dan misteri. Semua bermula dari hal-hal kecil, kejadian yang pada awalnya dianggap biasa saja. Tetapi lambat laun berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pernahkah Anda mendengar tentang lampu yang menyala sendiri saat tak ada seorang pun di ruangan itu? Atau kursi yang tiba-tiba berpindah tempat, padahal tak ada yang menyentuhnya? Di Tak School, kejadian seperti ini bukanlah cerita fiksi. Mulanya, hanya beberapa staf dan petugas yang mendengar suara langkah kaki di koridor yang kosong. Suara itu tidak hanya sekali atau dua kali terdengar, tapi berulang kali, seolah ada seseorang yang berjalan di lorong panjang itu. Tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Ada yang berusaha memecahkan misteri ini secara logis. Angin, suara hewan, atau hanya hayalan? Tapi semakin lama, kejadian aneh itu malah semakin jelas dan nyata. Satu malam, seorang guru yang berjaga di sekolah itu mengalami kejadian yang sulit ia lupakan. Ia melihat sosok kecil berjalan pelan di koridor sebelah barat. Sosok itu seperti bayangan, hitam pekat dan tak berbentuk wajah, tapi jelas seperti anak kecil. Yang paling menakutkan, tidak ada murid yang masih berada di sekolah.
semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi, siapa sosok itu? Setelah kejadian itu, gangguan di sekolah makin menjadi-jadi. Suara tawa kecil terdengar di lorong yang gelap. Pintu-pintu yang terkunci sendiri tiba-tiba terbuka, bayangan-bayangan yang muncul di sudut mata, tapi saat dilihat langsung menghilang begitu saja. Para guru yang biasanya rasional mulai merasakan ketakutan yang aneh. Mereka merasa diawasi, bahkan saat berjalan sendirian, suasana yang tadinya biasa berubah menjadi mencekam, penuh kegelisahan. Cerita-cerita mulai menyebar dari mulut ke mulut. Petugas kebersihan menolak masuk ke ruang kelas tertentu karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Seorang guru mengaku pernah menemukan kursi yang bergerak sendiri saat ia sedang berjalan di lorong. Tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa gangguan itu tidak hanya sebatas suara dan bayangan. Beberapa staf mengalami hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti benda yang berpindah tempat dan lampu yang padam secara misterius. Seolah-olah ada sebuah kekuatan yang ingin mengirimkan pesan, tapi pesannya tetap menjadi rahasia. Bayangan-bayangan itu adalah suara-suara dari masa lalu, luka yang belum sembuh, dan kenangan yang terus menghantui. Dan meskipun banyak yang berusaha mengabaikan atau melupakan, bayangan di koridor itu terus muncul, menunggu untuk diceritakan kembali. Ini baru permulaan, kisah gelap Tak School baru saja dimulai. Di segmen berikutnya, kita akan menyelami misteri cermin toilet perempuan yang konon menyimpan rahasia mengerikan di balik pantulannya. Cermin toilet perempuan. Di balik dinding sekolah tua ini, bukan hanya koridor yang penuh bayangan dan lorong yang mencekam, ada satu tempat yang justru menyimpan kengerian tersendiri. Toilet perempuan. Sebuah ruang yang biasanya dianggap biasa saja, kini berubah menjadi saksi dari fenomena yang sulit dijelaskan. Semuanya bermula dari sebuah cermin. Sebuah cermin tua, berbingkai kayu yang retak dan permukaan yang sudah kusam oleh waktu. Cermin itu terpasang di salah satu toilet perempuan yang jarang dipakai, di sudut koridor yang paling jauh dari kelas. Seorang siswa yang saat itu tengah membersihkan wajahnya selepas pelajaran, tiba-tiba merasakan ada yang aneh. Ketika ia menatap ke dalam cermin, bayangan yang memantul bukanlah pantulan dirinya sendiri. Pantulan itu tampak seolah memiliki kehidupan sendiri. Bayangan di cermin tersenyum terlebih dahulu. Sebelum siswa itu sempat tersenyum, sebuah senyum yang dingin dan menyimpan misteri yang tidak bisa diterjemahkan. Ketakutan yang dirasakan siswa itu segera menyebar ke teman-temannya. Tak lama kemudian, cerita soal cermin yang tersenyum duluan menjadi perbincangan hangat di antara para siswi. Awalnya, para guru dan staf sekolah menganggap ini hanya ulah iseng atau hayalan para murid. Mereka pun mencoba menenangkan suasana. Tapi kenyataannya, gangguan itu tidak berhenti begitu saja. Suara langkah kaki terdengar jelas di dalam toilet saat malam hari. Saat sekolah sudah kosong dan gelap, ada bisikan halus, tawa kecil yang menusuk, dan suara-suara lain yang sulit dijelaskan. Bahkan setelah cermin itu ditutup dengan kain tebal, gangguan makin menjadi-jadi. Murid-murid mulai bermimpi buruk, mimpi yang sama, tentang wajah yang tersenyum itu. Beberapa murid bercerita bahwa mereka merasa seperti diawasi, meski sedang sendiri di toilet. Ada yang merasakan sentuhan dingin di punggung. Ada pula yang tiba-tiba merinding tanpa sebab. Misteri cermin ini bukan hanya soal pantulan yang aneh. Ia seolah menjadi jendela antara dunia nyata dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Para staf pun mulai merasakan keanehan ini. Salah seorang guru yang menjaga sekolah larut malam mengaku pernah melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di depan cermin itu. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Cerita-cerita ini tidak hanya berhenti di mulut para murid. Ada laporan tentang kamera keamanan yang menangkap bayangan aneh, wajah samar yang muncul dan menghilang, bahkan saat rekaman diputar ulang dengan lambat. Ketika pihak sekolah mencoba membersihkan dan mengadakan ritual sederhana, hal itu tak kunjung
berhasil mengusir gangguan, malah energi negatif itu seperti semakin kuat dan agresif. Cermin itu akhirnya ditutup rapat dan disimpan di tempat yang tersembunyi. Tapi beberapa murid mengaku gangguan tetap terjadi. Beberapa bahkan menyatakan bahwa gangguan itu pindah ke cermin-cermin lain di sekolah. Seolah sosok di balik cermin itu tidak hanya ingin dilihat, tapi ingin dikenang, bahkan ditakuti. Dan kisah ini hanyalah sebagian dari misteri yang tersimpan di dalam dinding-dinding Tak School. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi sangat tipis. Pada segmen berikutnya, kita akan mengungkap ruang kepala sekolah yang tak bisa dikunci. Sebuah ruang yang seolah menyimpan rahasia paling gelap dan paling menakutkan. Jangan sampai terlewat. Ruang kepala sekolah yang tak bisa dikunci. Di dalam Tak School, ada satu ruang yang selalu menarik perhatian. Sebuah ruang yang bagi sebagian orang hanyalah kantor biasa kepala sekolah, namun bagi mereka yang pernah berada di sana, ruang itu adalah pusat dari semua misteri yang tak terpecahkan. Ruang kepala sekolah ini bukan ruangan biasa. Pintu kayunya, yang sudah berumur puluhan tahun, seringkali terkunci sendiri. Tidak ada satupun orang yang memegang gagang pintu saat itu terjadi. Pintu itu seolah memiliki kehendak sendiri, menolak untuk dibuka atau dikunci oleh tangan manusia. Ketukan terdengar dari balik pintu itu, sebuah ketukan yang ritmis, teratur, dan berulang. Awalnya, ketukan ini dianggap sekadar angin atau suara alami dari bangunan tua. Tapi lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi ketukan keras yang tak tertahankan. Membuat siapa saja yang mendengar merasa merinding. Suatu malam, seorang guru di sekolah ini yang dikenal sangat skeptis terhadap hal-hal mistis, memutuskan untuk menguak misteri ruang itu sendiri dengan membawa senter dan penuh rasa ingin tahu. Ia membuka pintu ruang kepala sekolah. Namun, hanya beberapa menit setelah ia masuk, guru tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan staf lainnya. Ia tidak muncul selama 15 menit. Semua yang berada di luar ruangan mulai merasa cemas dan panik. Ketika akhirnya pintu dibuka, guru itu ditemukan duduk di lantai, membisu dan menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, seperti kehilangan kesadaran. Ia tak mampu berkata apapun dan tak mengingat apa yang terjadi selama hilangnya dia. Sejak malam itu, ruang kepala sekolah berubah menjadi tempat yang menakutkan. Beberapa guru lain juga mulai melaporkan kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di sana. Suara ketukan tak pernah berhenti. Pintu selalu terkunci dan terbuka sendiri. Dan terkadang, bayangan samar terlihat di balik jendela kecil ruangan itu. Beberapa staf mengatakan pernah merasakan ada tangan yang menyentuh bahu mereka. Padahal tak ada seorang pun di belakang mereka. Ada pula yang mendengar suara bisikan pelan, namun tak bisa dimengerti apa yang dikatakan. Upaya untuk memasang kamera pengawas di dalam dan sekitar ruang kepala sekolah pun dilakukan. Namun, anehnya, kamera-kamera itu seringkali mengalami gangguan teknis secara tiba-tiba atau rekaman yang diambil menjadi kosong dan tanpa suara. Ketika tim paranormal diundang untuk memeriksa ruang ini, mereka segera merasakan aura negatif yang sangat kuat. Mereka mendengar suara-suara ketukan yang tidak hanya dari satu titik, melainkan dari seluruh ruangan. Bahkan ada yang melihat bayangan gelap yang bergerak cepat dan menghilang begitu saja. Paranormal mencoba melakukan ritual pembersihan, membakar dupa, dan membaca mantra-mantra kuno, berharap bisa mengusir kehadiran yang tidak diundang. Tapi anehnya, suasana malah semakin mencekam setelah ritual itu. Suara ketukan bertambah keras, dan pintu ruang kepala sekolah terkunci lebih rapat dari sebelumnya. Suatu malam, seorang staf yang bertugas di sekolah itu mendengar ketukan keras di pintu ruang kepala sekolah. Ia mencoba membuka pintu tersebut, namun gagang pintu bergetar dan terkunci sendiri saat ia mencoba membukanya. Ia merasa ada sesuatu yang mencoba menghalanginya masuk. Cerita-cerita seperti ini tidak hanya berhenti pada satu orang.
Beberapa guru dan staf lainnya mengaku merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang seolah mengawasi setiap langkah mereka, terutama saat mereka melewati lorong menuju ruang kepala sekolah. Pernah ada satu insiden di mana seorang guru saat melintasi lorong itu, tiba-tiba merasakan udara menjadi sangat dingin. Meskipun hari sedang panas, dia melihat bayangan hitam melintas sangat cepat di ujung koridor, menghilang begitu saja tanpa jejak. Sejak kejadian-kejadian tersebut, ruang kepala sekolah menjadi tempat yang dihindari oleh banyak orang, tidak ada yang berani masuk sendirian, dan ketika ada yang harus ke sana, mereka melakukannya dengan rasa waspada yang sangat tinggi. Namun, misteri terbesar masih tetap ada. Mengapa pintu itu terkunci sendiri? Apa yang membuat ruang ini terasa berbeda? Apakah ada sesuatu yang benar-benar terperangkap di dalam, atau mungkin sesuatu yang mencoba melindungi sesuatu? Banyak teori berkembang. Ada yang mengatakan ruang itu menyimpan roh kepala sekolah terdahulu yang meninggal dengan tragis. Ada pula yang percaya ruang itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia lain, sebuah batas tipis di mana energi tak kasat mata bisa masuk dan keluar. Sejauh ini, belum ada jawaban pasti, tapi satu hal yang jelas, ruang kepala sekolah di Tak School tetap menjadi pusat dari semua misteri yang menakutkan. Disinilah, di balik pintu yang tak bisa dikunci itu, cerita-cerita horor dan kejadian tak masuk akal terus bergulir, menyisakan pertanyaan dan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka masih belajar di sana. Kisah para guru dan murid. Tak School bukan sekadar bangunan tua dengan sejarah misterius. Di balik temboknya, ada kisah nyata yang diungkap oleh mereka yang pernah menghabiskan waktu di sana, guru-guru, murid-murid, bahkan staf sekolah. Mereka semua punya cerita yang sulit dipercaya, tapi penuh ketakutan. Fenomena-fenomena aneh seperti suara kelas yang aktif di malam hari, papan tulis menulis sendiri, dan sosok bayangan di bangku belakang bukan hanya mitos, ini adalah kenyataan yang dirasakan mereka. Kisah pertama, bayangan di bangku belakang. Cerita pertama datang dari seorang guru yang bertugas di Tak School selama hampir 1 tahun. Pak Le adalah seorang pendidik yang berdedikasi, namun pengalamannya di sekolah ini mengubah pandangannya tentang dunia yang kita kenal. Saat malam itu, sekitar jam 9 malam, semua murid sudah pulang. Aku harus menyelesaikan beberapa laporan di ruang guru yang menghadap ke kelas kosong. Ketika aku berjalan melewati kelas itu, aku melihat sesuatu. Sosok seorang anak kecil duduk di bangku paling belakang. Pak Li mengira itu murid yang tertinggal, tapi saat dia mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku berhenti sejenak, memandangi kursi itu yang bergetar pelan. Suasana menjadi sangat dingin, seperti ada angin dari dunia lain. Sejak malam itu, aku sering merasakan kehadiran bayangan di bangku belakang. Kadang aku merasa seperti dia mengawasi, tapi tidak pernah muncul secara penuh. Kisah kedua, suara kelas yang tetap hidup. Cerita kedua datang dari staf sekolah yang bertugas malam hari. Ibu Chan, dia bertanggung jawab menjaga gedung saat semua orang sudah pulang. Awalnya aku pikir itu hanya suara angin atau tikus. Tapi suatu malam, aku mendengar suara gemericik buku dan suara anak-anak berbicara di kelas yang terletak di lantai 2. Padahal saat itu, sekolah benar-benar kosong, tidak ada murid atau guru yang tersisa. Suara itu terdengar seperti kelas sedang berlangsung. Ada suara guru yang menerangkan pelajaran, dan suara murid yang menjawab dengan riang. Aku pernah mencoba masuk ke kelas itu, tapi pintu terkunci rapat. Aku mengetuk, tapi tidak ada yang menjawab. Ketakutan membuat Ibu Chen enggan berjaga sendirian lagi. Suara-suara itu terus muncul hampir setiap malam, seperti kelas itu tidak pernah benar-benar kosong. Kisah ketiga,
Papan tulis yang menulis sendiri. Kisah terakhir datang dari Pak Wong, guru senior yang mengajar matematika di Tata School. Pengalamannya dengan papan tulis adalah salah satu yang paling menyeramkan. Saat aku meninggalkan kelas, aku memastikan papan tulis bersih dan rapi. Namun, keesokan paginya, aku menemukan tulisan-tulisan aneh yang bukan aku tulis. Tulisan-tulisan itu berupa kalimat seperti, "Kami masih di sini. Tolong kami." Dan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Aku awalnya mengira itu ulah murid nakal, tapi saat aku mencoba membersihkannya, tulisan itu muncul lagi di malam hari. Pak Wong dan beberapa guru lain mencoba mencari tahu asal tulisan tersebut, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Rasa takut mulai merayap. Beberapa guru bilang itu adalah pesan dari roh-roh yang masih terjebak di sekolah ini. Mungkin mereka adalah guru dan murid yang tak pernah meninggalkan kelas mereka. 3 kisah itu hanyalah sebagian kecil dari fenomena yang terjadi di Tata School, bayangan yang tak terlihat, suara kelas yang hidup, dan pesan dari papan tulis. Semua mengisyaratkan satu hal, mereka masih belajar, masih mengajar, dan tak bisa pergi. Apakah ini sekadar misteri atau kenyataan yang tak bisa kita jelaskan? Yang jelas, Tata School tetap menjadi tempat di mana masa lalu dan dunia lain bertemu, meninggalkan jejak yang tak bisa hilang. Para penjelajah malam. Dokumentasi yang menghilang. Di tengah pekat malam, ketika kota Hong Kong mulai terlelap, sekelompok pemburu misteri dan dokumenter memasuki sebuah tempat yang sejak lama menyimpan cerita-cerita kelam, Tata School, sekolah yang tidak tercatat di peta resmi. Yang namanya sudah menjadi bisik-bisik dan teka-teki bagi para penduduk setempat. Mereka datang bukan untuk sekadar menjelajah, tapi untuk menguak kebenaran, membawa kamera, alat perekam, dan berbagai perangkat elektronik yang diklaim mampu menangkap kehadiran dunia lain. Langkah mereka terayun di lorong panjang yang sunyi, disambut oleh dingin yang menusuk tulang dan aroma lembab bangunan tua. Lampu senter menari-nari di dinding berlumut dan cat yang mengelupas, membentuk bayangan-bayangan gelap yang seolah bernafas sendiri. Namun, sejak awal, perangkat mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kamera-kamera yang seharusnya merekam dengan jelas, tiba-tiba bergetar dan menghasilkan gambar yang pecah dan kabur tanpa alasan teknis. Monitor-monitor detektor energi elektromagnetik sesekali memancarkan sinyal merah yang naik turun tak beraturan, seakan ada energi tak kasat mata yang sedang bermain. Suara lirih, seperti nyanyian anak-anak, tiba-tiba mengisi ruang yang gelap. Nyanyian itu lembut, namun memilukan. Mengalun di lorong kosong tanpa sumber yang jelas, suara tersebut bergema dan berputar, mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Mereka mengikuti suara itu, menyusuri setiap sudut koridor yang penuh kenangan. Namun, semakin mereka mendekat, suara itu malah menghilang seolah ditelan dinding tua yang retak. Di lantai 2, sebuah pintu tua menarik perhatian. Pintu ini tidak tercantum dalam denah bangunan sekolah. Tampak kusam, dengan kunci berkarat dan cat yang terkelupas. Saat pintu itu terbuka perlahan, suhu udara berubah drastis, turun hingga menusuk hingga ke tulang. Angin dingin yang tak terjelaskan menyapu masuk, membawa hawa yang membuat bulu kuduk merinding. Begitu pintu terbuka, tanda-tanda gangguan semakin nyata. Salah satu anggota tim merasakan tekanan aneh di dadanya, napasnya memburu, dan pandangannya mulai kosong perlahan. Tubuhnya berubah, seolah bukan lagi dirinya yang mengendalikan. Satu persatu alat elektronik mulai rusak secara misterius. Kamera merekam hingga detik-detik terakhir sebelum mati total. Perekam suara hanya merekam statis dan dengungan aneh, seperti suara bisikan dari ruang gelap tak terlihat. Sementara itu, dari kejauhan, suara langkah kaki ringan terdengar, menyusuri koridor yang sepi. Namun saat diperiksa, tidak ditemukan siapapun, hanya bayangan samar yang bergerak cepat, menghilang dalam sekejap. Seluruh tim merasakan ketegangan yang makin memuncak, napas mereka memburu, tubuh berkeringat dingin,
Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, menghantui setiap langkah mereka. Dalam kegelapan itu, suasana semakin sunyi. Hanya suara detak jam tua yang bergaung nyaring, berirama tidak wajar. Suara-suara yang bukan berasal dari dunia ini, seakan berbisik di balik tembok, menceritakan kisah-kisah yang tak ingin diketahui manusia. Keberadaan energi yang tidak bisa dijelaskan itu semakin kuat. Setiap sudut ruangan terasa hidup, penuh dengan kehadiran yang diam-diam mengawasi dan menunggu saat yang tepat. Dalam kebingungan dan ketakutan, tim akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Peralatan rusak total, rekaman yang tersisa hanya fragmen pendek, penuh noise dan gambaran samar. Malam itu, pengalaman yang mereka bawa pulang tidak hanya berupa rekaman atau bukti visual. Lebih dari itu, ada ketakutan mendalam yang tetap menghantui, sebuah pesan jelas bahwa Tak School bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjaga rahasia gelap yang menolak untuk terbuka. Dan siapapun yang mencoba menguaknya harus siap menghadapi konsekuensi. Dalam diam, pintu tua yang mereka buka tetap berdiri, menunggu kedatangan berikutnya, dan di balik pintu itu, entitas-entitas yang tak terlihat masih bersemayam, menjaga misteri mereka dengan waspada. Malam di Tak School mengajarkan satu hal, ada batas yang tak boleh dilampaui. Ada rahasia yang tidak semua manusia pantas tahu, dan untuk setiap penjelajah yang berani memasuki kegelapan ini, hanya ada satu jalan keluar. Dengan jiwa yang selamat. Kutukan Tak School. Ritual terakhir dan kegagalan pengusiran. Tak School bukan hanya sekadar bangunan tua yang ditinggalkan, ia adalah tempat yang penuh kutukan dan rahasia yang tak pernah bisa lepas, bahkan oleh kekuatan manusia. Selama bertahun-tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk membersihkan energi gelap yang menghantui sekolah ini. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Puncaknya adalah saat sebuah ritual pembersihan spiritual besar-besaran dijadwalkan. Para ahli spiritual, pemuka agama, dan praktisi ritual datang bersama membawa berbagai alat dan perlengkapan suci. Harapannya, energi negatif itu bisa diusir. Dan Tak School bisa dilepaskan dari belenggu kutukan yang melingkupinya. Namun, apa yang terjadi justru berbalik dari harapan. Begitu ritual dimulai, suasana di sekolah berubah drastis. Udara yang tadinya berat dan dingin kini menjadi semakin pekat, seolah-olah kegelapan itu sendiri mengerumuni ruangan. Lilin-lilin yang menyala mulai berkelip aneh, seolah diselimuti angin gaib yang tak terlihat. Simbol-simbol mistis mulai muncul sendiri, tanpa seorang pun yang melukisnya di dinding-dinding yang sebelumnya kosong. Simbol-simbol tua yang berbahasa kuno bermunculan secara misterius, warna hitam pekat dan merah darah menyatu. Membentuk gambar yang sulit dipahami tapi penuh dengan aura menakutkan. Saat para pemuka ritual mencoba mengucapkan mantra, suara tangisan anak-anak mulai terdengar, halus tapi menusuk hati. Tangisan itu bergema dari dalam bangunan, seolah berasal dari ruang-ruang kelas yang kosong. Tangisan yang penuh kesedihan dan permohonan menggema hingga ke seluruh penjuru. Peralatan rekam yang dibawa tim mulai merekam suara-suara ini dengan sangat jelas. Meski secara fisik tidak ada anak-anak yang terlihat, tangisan itu terus bertambah keras, seolah semakin meronta-ronta, meminta perhatian. Saat waktu ritual semakin lama, alat berat yang akan digunakan untuk membongkar sekolah mulai ditempatkan di halaman depan. Tetapi ketika alat berat itu hendak digunakan, semua mesin mendadak mati dan rusak tanpa sebab yang jelas. Mesin yang baru saja diperiksa dan dalam kondisi sempurna tiba-tiba mogok, tanpa alasan teknis yang dapat dijelaskan. Keanehan bertambah ketika lonceng sekolah tiba-tiba berbunyi satu kali dengan suara nyaring yang menggema ke seluruh kompleks. Meski tak pernah ada lonceng asli di sekolah ini, bunyi lonceng itu menusuk ke dalam jiwa, membuat semua orang yang hadir merinding ketakutan. Para ahli spiritual dan pekerja yang hadir merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka sangka.
Beberapa dari mereka bahkan mengaku merasakan kehadiran sosok-sosok yang menolak untuk pergi. Beliang secara langsung menghadang ritual pembersihan ini. Ketika malam tiba, ritual itu terpaksa dihentikan. Tim yang sedianya berharap membawa pembaruan dan kedamaian, justru meninggalkan sekolah dengan rasa kecewa dan ketakutan mendalam. Tak School tetap berdiri, penuh dengan kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Cerita tentang kegagalan ritual ini menjadi bukti bahwa ada kekuatan lain yang menjaga tempat ini. Kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Tak School bukan hanya terperangkap dalam sejarah, tapi juga dalam kutukan yang terus hidup dan bernafas bersama bangunan tua itu. Ritual terakhir ini mengajarkan kita satu hal penting, ada batas yang tak boleh dilanggar. Ada rahasia yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan, dan ada kekuatan yang terus menjaga Tak School, memastikan bahwa siapapun yang mencoba mengambil alih atau menghancurkannya akan dihadapkan pada kegelapan yang paling murni dan mengerikan. Tak School bukan hanya sekadar bangunan tua yang terlupakan, ia adalah tempat di mana kisah nyata bertemu dengan misteri, di mana masa lalu terus bergema melalui bayangan dan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti sekolah ini, takdir dan kutukan seolah masih memegang kendali. Setiap sudut, setiap lorong, menyimpan cerita yang belum selesai dan mungkin tak akan pernah selesai. Kita hanya bisa mendengarkan dan mencoba memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar logika kita, sesuatu yang tak semua orang berani hadapi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, menyusuri lorong gelap Tak School bersama kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya.